Baik, sebelum kita masuk ke metode cutting point algorithm, saya akan mereview mengenai simplex dan dual simplex. Saya harap Anda bisa membedakan artinya duality dan juga dual simplex. Jadi, kalau misalnya Anda punya duality, itu Anda ubah dari primal ke dual. Tapi kalau Anda punya adalah saya bilang, Anda menyelesaikan masalah program linear dengan dual simplex, berarti Anda kerjakan masalah linear programming tersebut dengan dual simplex. Nah, Anda harus ingat, yang perlu Anda ingat adalah cirinya. Itu nggak boleh dilupakan. Jadi yang pertama, ini berlaku untuk umum. Kalau Anda punya maksimum, Anda kerjakan adalah masalah maksimum, artinya optimal saat kapan? Optimal saat baris fungsi objektif bernilai non-negatif. Nah, kedua, kebalikannya, kalau nanti yang Anda kerjakan di mau dual ataupun dual simplex maupun di metode simplex yang biasa, minimum optimal saat baris di fungsi objektif bernilai non-positif. Jadi kebalikannya. Nah, ini berlaku semua sampai nanti Anda ke metode konversi, metode model, dan metode lainnya. Ini Anda harus ingat. Nanti kalau Anda punya masalah linear, program linear, Anda bebas. Mau masalah maksimum, Anda kerjakan dengan cara minimum, atau kebalikannya, adalah masalah minimum, Anda mau kerjakan secara maksimum, boleh. Anda yang mana yang Anda bisa? Yang mana yang Anda ingat syaratnya? Kalau misalnya Anda patokannya 1, misalnya, saya mau mengerjakannya dengan cara maksimum, Anda harus ingat baris di fungsi objektifnya harus bernilai non-negatif, optimal. Nah, kalau misalnya saya mau mengerjakannya secara minimum, jadi kalau ada masalah maksimum, saya akan ubah dulu ke masalah minimum. Kalau Anda punya minimum, artinya optimal saat baris di fungsi objeknya bernilai non-positif. Itu yang harus diingat. Dua hal itu, syarat keoptimalan. Nah, yang perlu Anda ingat lagi adalah perbedaan bagaimana cara simplex bekerja dan bagaimana cara dual simplex bekerja. Ini saya tulis di sini simplex. Nah, simplex bekerja dengan cara adalah Anda menjamin calon solusi Anda sudah visible. Nah, artinya visible, basisnya harus lebih besar sama dengan 0. Tapi di setiap iterasi, tapi belum optimal.
Nah, sini saya tulis warna biru. Jadi tujuan dari simplex apa? Tujuannya adalah mencari solusi yang optimal. Jadi kalau Anda punya simplex, yang Anda lakukan adalah Anda berjalan dari solusi visible, Anda lakukan iterasi, dan Anda akan cari solusi optimal. Ini yang harus diingat. Contohnya, kalau dalam bentuk tabelnya, saya punya di sini misalnya X1, X2, S1, dan juga S2. Saya punya Z. Saya punya di sini konstanta atau RHS-nya. Nah, saya punya di sini misalnya nilainya adalah 2, min 3, 1, 0, ini 1, 0, ini adalah min 1, ini 0, saya punya di sini nilainya minus 7, 0, 0, misalnya ini adalah 8, ini 1, dan saya punya adalah 9. Nah, kalau saya punya seperti ini, saya katakan ini adalah tabel masalah maksimum. Anda bisa lihat, saya pasti tahu ini adalah tabel simplex. Nah, kenapa saya tahu tabel simplex? Saya tahu basisnya. Saya akan tulis ini basis. Di baris pertama kita punya basisnya adalah X2, baris kedua kita punya basisnya adalah S1, dan baris ketiga kita punya Z. Anda lihat di sini basisnya X2 nilainya adalah 4, S1 nilainya adalah 3. Nah, Anda lihat bahwa ini sudah visible. Karena 2 dan S1-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, tapi karena kita punyanya tadi saya katakan ini adalah masalah maksimum, optimal saat kapan? Harusnya entry di fungsi objektifnya harus non negatif. Tapi saya ketemu di sini ada yang negatif. Saya ketemu adalah belum optimal. Nah, makanya kalau Anda punya tabel seperti ini, pasti yang Anda punya adalah tabel simplex. Karena basisnya sudah visible, tapi fungsi objektifnya belum optimal. Yang akan Anda mau nanti apa? Anda akan cari solusi yang menyebabkan fungsi objektif optimal. Ini yang harus Anda ingat. Nah, gimana kalau misalnya dual? Karena tadi di kelas saya melihat masih ada yang bingung. Kapan Anda gunakan dual simplex, kapan Anda gunakan simplex yang biasa. Nah, sekarang kita akan lihat. Saya akan tulis ini dual simplex. Bedakan duality dan dual simplex. Nah, kalau dual simplex dia kebalikannya. Yang Anda jamin adalah
setiap iterasi Anda, ini yang kalau dual simplex, setiap Anda melakukan dual simplex, yang Anda jamin adalah Anda menjamin calon solusi Anda sudah optimal. Baik di masalah maksimum ataupun minimum. Ingat lagi tadi, apa syarat keoptimalan saat maksimum ataupun minimum. Tergantung dari soal Anda. Kalau mau nggak bingung, kalau Anda maunya strict ke satu poin, saat Anda mau kerjakan semua dalam masalah maksimum, ya Anda ingat syarat keoptimalan maksimum. Anda menjamin calon solusi Anda sudah optimal, tetapi belum visible. Nah, jadi yang Anda lakukan adalah apa? Artinya belum visible gimana? Ada basis yang masih ini terdapat. Bukan semuanya, tapi terdapat basis yang kurang dari 0. Kalau masih sama dengan tidak apa-apa, Anda punya jadinya degenerate solusi. Kalau sama dengan 0, masalahnya di sini. Nah, jadi Anda lakukan apa? Anda akan lakukan adalah, jadi tujuan dari simplex adalah apa? Dia udah nggak nyari lagi calon solusi yang optimal, karena udah dapet optimalnya. Yang Anda cari adalah solusi yang visible. Jadi beda tujuannya. Nah, kalau gitu, kalau Anda mau cari solusi yang visible, saya akan kasih contoh tabelnya. Anda punya misalnya adalah X1, X2, X3, S1, S2, C. Nah, ini RHS-nya. Yang Anda punya adalah misalnya itu isinya. Ini 1, 2, minus 1. Anda punya lagi di sini 3, 1, 0. Nah, ini misalnya adalah 4. Selanjutnya Anda punya di sini ini 0 maksudnya. Nah, ini Anda punya 1, di sini 3, 4, 2, 0, 0, ini minus 3. Nah, dan hasil dari fungsi objektifnya Anda punya misalnya adalah 0, min 3, min 2, minus 7, 0, 1, dan 8. Tentu yang Anda punya di sini, saya akan tulis ini adalah tabel minimum. Ini minimum linear programming. Jadi yang saya kerjakan minimum dengan cara minimum. Nah, Anda ingat syarat dari minimum. Ini apa? Syarat keoptimalannya. Baris fungsi objektif harus non positif. Anda lihat semuanya sudah non positif. Ini baris fungsi objektifnya sudah non positif.
berarti artinya sudah optimal. Tapi kalau saya tulis di sini basisnya, untuk baris 1 kita punya basisnya adalah S2, nilainya adalah 4. Baris kedua kita punya X1, nilainya adalah -3. Nah, di sini tentu yang terakhir adalah Z, ini nggak perlu dilihat nilainya. Nah, ini kalau ini Anda lihat, Anda ketemu di sini, saya kotakin merah, belum visible. Karena apa? Belum visible. X1-nya masih yang Anda peroleh kurang dari 0. Tapi sudah optimal. Jadi dari tabelnya memang kelihatan yang Anda punya dual simplex atau simplex yang biasa. Nah, kalau gitu tujuan Anda sekarang apa? Mencari solusi yang visible. Tentu keoptimalannya Anda harus pertahankan. Nah, ini keoptimalannya fungsi objektif harus dipertahankan. Nah, kalau di simplex yang Anda pertahankan apa? Kevisibelannya yang harus pertahankan. Artinya setiap iterasi basisnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya di dual, yang Anda pertahankan adalah keoptimalannya. Artinya keoptimalan kalau masalah maksimum, entry-nya harus non-negatif. Kalau masalah minimum, entry-nya harus non-positif. Kalau nanti Anda mau mengerjakan masalah minimum dengan cara masalah maksimum, silahkan. Anda tinggal kali negatif fungsi objektifnya. Atau Anda mau strict untuk mengerjakan selalu masalah minimum, silahkan. Berarti nanti kalau ada masalahnya maksimum, Anda tinggal kali negatif juga fungsi objektifnya. Itu terserah Anda. Nah, ini untuk dual. Jadi, kalau Anda punya program linear, masalah program linear, Anda bisa pilih sebenarnya. Anda mau mengerjakan dengan masalah simplex, biasa, atau Anda mau mengerjakan secara masalah dual. Dua-duanya bisa, dan hasilnya pasti sama. Beda halnya kalau Anda harus transpose, artinya Anda cari dualitinya. Anda punya primal, Anda cari dualitinya. Solusi dualitinya, bukan solusi dual simplexnya. Kalau saya bilang solusi dualitinya, Anda harus transpose dulu dan buat masalah yang baru. Masalah transposnya. Kalau Anda ingat masalah Dakota kemarin, nah seperti itu. Tapi kalau saya bilang kerjakan dengan cara dual, cara kerjanya yang beda dengan simplex. Kalau saya bilang kerjakan dengan simplex, Anda pastikan di setiap iterasi Anda, basis Anda itu harus visible. Baru Anda berhenti sampai fungsi objektifnya optimal. Nah, kalau dual, Anda pastikan dulu fungsi objektif Anda sudah optimal. Kalau saya bilang, Anda kerjakan dengan cara dual simplex, pastikan dulu fungsi objektif yang sudah optimal dan Anda berhenti saat solusi basis Anda sudah visible. Nah, jadi sekarang itu titik poinnya yang berbeda. Anda sekarang berdirinya di mana? Nah, tentu saya ulangi lagi, setiap masalah program linear Anda bisa kerjakan dengan dua cara ini. Saya akan contohkan yang di atas ini. Saya akan kerjakan dulu relaxation-nya, masalah relaxation dari contoh yang di atas. Nah, sebelum kita mengerjakan atau mempelajari cutting line algorithm, kita
kita akan terlebih dahulu mengerjakan masalah ini dengan cara simplex dan dual simplex. Kita akan lihat bahwa hasilnya sama, bukan solusi dari duality-nya ya yang saya maksudkan. Nah, saya akan cek kembali masalah dari relaxation-nya. Nah, kita tadi punya, akan saya batasin dulu. Kita punya relaxation problem dari masalah kita tadi. Relaxation problemnya adalah maksimum Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2. Tentunya Anda punya tadi bentaranya x1 ditambah x2 harus kurang sama dengan 6, dan juga 9x1 ditambah 5x2 kurang sama dengan 45. Karena kita masalahnya relaxation, kita hanya perlukan bahwa x1 dan x2 nya harus lebih besar sama dengan 0. Artinya x1 dan x2 adalah bilangan. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana caranya mengerjakan masalah relaxation ini baik dengan metode simplex atau metode dual simplex. Dan juga Anda bisa kerjakan dalam masalah maksimum nanti di simplexnya, atau mau Anda ubah dalam masalah minimum, tidak masalah. Yang penting Anda ingat syarat dari keoptimalan yang Anda lakukan. Sekarang yang pertama kita akan kerjakan dengan metode simplex. Saya akan kerjakannya dalam masalah maksimum. Kita punya Z dikurang 8x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Dan kita akan ubah konstan kita dan kita tambahkan dengan variabel x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 6, dan konstan keduanya adalah 9x1 ditambah 5x2 ditambah s2 sama dengan 45. Kita punya semua variabel kita lebih besar sama dengan 0. Ingat, itu syarat utama simplex. Mau itu dua simplex ataupun simplex yang biasa, semua variabelnya harus lebih besar sama dengan 0. Kita akan buat tabel kita. Saya punya S1, S2, S1, S2, dan Z, dan saya punya RHS. Tambahnya saya letakkan fokus adjektif sayap di baris yang paling terakhir. Jadi yang pertama adalah konstan pertama 1, 1, 1, 0, 0, 6. Yang baris kedua konstan kedua 5, 0, 1, 0, 4, 5. Saya gariskan dan saya isi dengan fungsi objektif saya. Ini 8, 5, 0, 0, 1, 0. Nah,
Saya akan tulis di sini basis saya. Baris pertama saya punya S1 sama dengan 6, S2 sama dengan 5. Nah, Anda ingat, karena saya mau mengerjakannya dengan simplex, syaratnya apa? Basisnya harus visible. Itu dulu. Nah, saya keluar di sini. Karena sudah ini, dua-duanya lebih besar sama dengan 0, maka saya punya basis yang visible. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari simplex adalah mencari solusi yang optimal. Sudah optimal? Belum. Karena saya bekerjanya maksimum. Ini adalah masalah linear programming maksimum. Nah, Anda lihat ini di sini. Ini masih kurang sama dengan kurang dari 0. Berarti masih ada yang negatif, artinya belum optimal. Kita akan cari solusi optimalnya. Anda pilih yang paling negatif, saya akan pilih sekarang. Saya warna biru. Ini menjadi tabel tipe saya. Bukan tabel, tapi kolom. Nah, sekarang di sini saya punya rasionya 6/1 dan ini adalah 4/5. Nah, sekarang akan Anda pilih baris pivotnya. Anda lihat tadi saya memilih kolom pivot dan baris pivot saat saya sudah tahu syarat dari simplexnya terpenuhi. Yaitu kapan? Waktu saya miliki adalah basis yang visible. Baru saya lihat sudah optimal atau belum. Nah, itu tujuan kita. Simplex, kita punya basis yang visible, kita ingin mencari yang optimal. Kalau belum, baru kita lanjutkan ke simplexnya. Saya akan masukkan, jadinya saya pilih adalah baris kedua. Kolom pertama artinya adalah X1 yang akan masuk menjadi basis. Kalau begitu, saya perlu di sini R1/9 dikali R2. Ini akan tetap baris pertama. Baris kedua menjadi 1, 5/9, 0, 1/9, 0 dan 5. Selanjutnya akan tetap meninggalkan -5, 0, 0, 1, 0. Nah, akan saya pivotkan kembali. Ini adalah R1 minus R2. Di sini R3 plus 8 R2. Anda punya satu akan saya pindahkan ke bawah supaya muat untuk ditulis. Ini adalah R1 min R2 R3 plus 8 R2. Ini 0
4/9, 1, min 1/9, 0, dan 1. Kita juga punya min 4, 0, 1/9, 0, 5. Kita punya di sini jadinya 0. Selanjutnya min 45 ditambah 40, ada punya minus 5/9, 0, 8/9, 1, dan 40. Sekarang akan saya tulis ini basis saya, dan pastikan untuk setiap selesai Anda pastikan Anda punya basis dan harus visible flexi box. Anda punya S1 sama dengan 1, S1 sama dengan 5. Nah, saya punya basis yang visible. Ini visible karena hasilnya adalah lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya Anda akan ingin melihat apakah sudah optimal. Saya ulangi berkali-kali. Tujuan dari syntax adalah mencari solusi yang optimal. Nah, Anda ketemu di sini, saya tempel dengan merah, belum optimal. Ini masih kurang dari 0. Nah, kita punya masalah minimum, belum optimal. Untuk masalah maksimum, karena tadi kita mengerjakannya di masalah maksimum. Nah, selanjutnya kita akan lihat, saya akan pilih sekarang ini menjadi kolom garis pivotnya. Saya akan pilih ini menjadi kolom pivotnya. Saya akan cari barisnya. Yang saya punya adalah 1 dibagi 4/9. Yang selanjutnya adalah 5 dibagi 5/9. Nah, kita punya sekarang barisnya adalah baris pertama menjadi baris pivotnya. Berarti saya pilih baris pertama kolom kedua. Akan saya kali kolom kedua dengan 9/4. Kolom maksudnya adalah baris pertama dengan 9/4. S1 saya punya sekarang adalah 0, 1, 9/4, ini 1/4, ini 0, dan 1, berarti 9/4. Dan ini cepat dulu. 0, 1/9, 0, dan 5. Dan ini Anda kerjakan. 0, min 5/9, 0, 8/9, dan 40. Nah, kita akan lakukan OBE. Saya punya, ingat ini yang akan menjadi basis adalah R2 dikurang 5/9 R1. Saya juga punya R3 ditambah 5/9 R1. Anda punya, gunakan tetap dulu 1, 9/4, minus 1/4, 0,
9/4 yang di bawah menjadi 1, ini 0, ini minus, saya akan lanjutkan, ini menjadi 5/4. Nah, yang ini ada punya jadinya 1/9 dikurang minus 5/9. Ada punya 1/9 dikurang, jadinya itu plus 1/4 dikali 5/9, 4, 36 ditambah 5, 9/36, berarti Anda punya adalah 1/4. Ini 0. Nah, Anda tinggal selesaikan. 5 dikurang 5/4. Lalu yang ini Anda kerjakan 0, 0, 5/4, Anda punya 8/9 dikurang 1/4 dikali 5/9, 32 kurang 5/36, 7/36, 3/4. Ini pasti 1. Nah, di sini Anda punya adalah 40 ditambah 5/4. 41/4. Ini yang Anda punya. Anda punya sekarang basisnya. Baris pertama adalah ini F1, F2, S1, S2, Z. Basisnya adalah X2 sama dengan 9/4, dan ini Anda punya X1 sama dengan 15/4 dengan solusi Z sama dengan 41/4. Nah, ini Anda lihat, saya akan tutup dulu ini. Anda lihat ini basis Anda seperti ini. Anda lihat setiap Anda kerja di simplex, basisnya harus visible. Bapak Anda lihat, sudahkah optimal? Anda punya semuanya lebih besar sama dengan 0, non negatif, karena Anda ceritanya mengerjakannya adalah maksimum. Karena ini masalah tabel dari memaksimumkan, maka garis fungsi objektif Anda sudah optimal. Gimana kalau anti minimum? Balikan ini saja yang Anda baca. Kalau sudah optimal di simplex, tadi tujuannya Anda mencari yang optimal berarti sudah ditemukan tujuannya.
berarti sudah selesai. Jadi solusinya apa? Dari masalah relationnya Anda peroleh adalah X1 sama dengan 15/4, X2 sama dengan 9/4, Z-nya adalah 1/4. Nah itu pergaya dengan simplex. Pertanyaannya adalah, apakah masalah ini bisa Anda kerjakan dengan cara minimum dan Anda menggunakan simplex? Tentu bisa. Nanti tinggal fungsi objektifnya Anda kalikan negatif. Ingat, nanti pada akhirnya harus nanti dibalikkan lagi. Kalau Anda kerjakan dengan minimum, nanti hasilnya tetap adalah jawaban maksimum. Nanti tinggal fungsi objektifnya dikalikan negatif. Anda kalau kerjakan dengan minimum, nah syarat pertimbangannya juga beda. Nah, jadi nggak masalah. Sekarang kita akan kerjakan dengan metode dual simplex. Bukan saya cari duality dari masalah saya, tapi saya kerjakan dengan metode dual simplex. Kalau diminta duality, nanti solusi dari duality, masalah duality-nya itu yang Anda transpose. Tapi kalau misalnya diminta adalah selesaikan dengan cara dual simplex, Anda tinggal selesaikan saja dengan cara dual simplex. Saya punya di sini adalah metode dual simplex. Sekali lagi saya katakan, bedakan duality dan dual simplex. Kalau bentangnya adalah dual simplex, ya artinya Anda harus mengerjakannya dengan cara dual simplex. Saya yang kerjakan dengan cara masalah dual simplex, kembali lagi Anda bisa kerjakan dengan cara minimum ataupun maksimum, hasilnya pasti sama. Saya punya tadi, saya mau memaksimumkan ini. Saya mau memaksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2. Saya punya konsennya adalah x1 ditambah x2 kurang sama dengan 6. Konsen keduanya adalah 9x1 ditambah 5x2 kurang sama dengan 45. x1 dan x2 nya lebih besar sama dengan 0. Saya akan kerjakan dengan dual simplex. Yang pertama saya lakukan adalah balik lagi, Anda tentukan dulu Anda mau bekerja di maksimum atau minimum. Saya akan kerjakan dengan minimum boleh, maksimum boleh. Di sini saya akan kerjakan dengan cara maksimum. Saya tahu Z-nya karena saya mau kerjakan dengan maksimum, jadi saya tinggal memindahkan keluar sekarang fungsi objektifnya. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan stok variabel di fungsi yang pertama. Selanjutnya akan saya tambahkan stok variabel juga di yang kedua. Saya punya x1, x2, s1, s2 nya lebih besar sama dengan 0. Apa yang perlu Anda lakukan? Anda buat tabelnya sama. S1, S2, S1, S2, dan Z. Nah, sekarang kalau saya punya tabelnya, saya punya 1, 1, 1, 0, 0.
6, yang baris kedua 956145, dan baris konsekutif yang saya lakukan baris terakhir adalah min 8 min 5 0 0 1 0. Nah, ingat tadi di syaratnya tadi di simplex, kalau Anda lihat simplex saya pertama kali, sebelum saya kerja, saya akan cek dulu basis saya sudah visible atau belum. Baru saya lihat sudah optimal atau belum. Kalau sudah optimal berarti sudah selesai. Nah, jadi ini saya akan tunjukkan di sini. Ini warna hijau, yang ini di simplex, ini pertama yang Anda lakukan. Ini cek pertama. Baru Anda lihat sudah optimal atau belum. Ini yang Anda lakukan. Kalau yang satu sudah terpenuhi, barulah Anda cek yang kedua. Jadi pertama itu cek satu, nah baru Anda ke langkah kedua. Nah, baru simplex bisa dilakukan. Nah, kalau sudah optimal di langkah kedua, sudah selesai simplexnya. Tapi kalau misalnya langkah pertamanya belum diperoleh, Anda nggak bisa tuh lihat keoptimalannya atau tidak, karena tadi syaratnya simplex harus visible. Nah, itu juga dengan dual, syaratnya tadi apa? Kalau Anda lihat di sini syarat dual yang di atas, Anda nanti bisa lihat syarat dualnya adalah syaratnya calon solusinya harus sudah optimal. Jadi kebalikannya. Kita akan cek dulu keoptimalannya, baru kita lihat basis Anda visible atau tidak. Nah, kita lihat keoptimalannya. Tadi saya katakan saya kerja di maksimum. Akan saya buat notnya di sini. Notnya ini saya kerja di maksimum. Kalau Anda kerja di minimum, boleh Anda kalikan negatif fungsi objektifnya. Nanti syarat keoptimalannya adalah syarat keoptimalan di minimum. Nah, syarat optimalnya apa? Baris fungsi objektif harus non negatif. Gitu. Nanti kalau misalnya Anda kerjanya minimum, boleh juga kalau Anda bisa kerja di minimum. Ini misal Anda kerja di minimum, berarti syaratnya nanti harus non positif. Bisa saja, itu nggak masalah, itu hanya untuk cara berpikirnya saja. Nah, sekarang akan saya lihat dulu sudah terpenuhi belum syaratnya. Nah, yang pertama saya cek kalau di dual simplex bukan duality. Yang pertama adalah saya cek adalah cek optimalan. Nah, selanjutnya harus yang Anda cek adalah cek visible. Nah, ini jika sudah visible, maka solusi diperoleh. Kalau belum gimana? Nah, kalau belum, Anda harus, jika belum, pilih. Yang pertama Anda pilih adalah row dulu ya, kebalikannya. Row pivot dan kolom pivot. Gimana kalau ternyata dia belum optimal? Nah, ini harus sudah optimal dulu. Anda harus optimalkan dulu.
Itu syaratnya. Nah, saya akan cek dulu optimalannya. Kebalikannya, tadi kalau di simplex saya cek dulu visible-nya. Kalau di dual simplex saya cek dulu ke optimalannya. Anda lihat di sini, karena kita kerja di maksimum, selain tadi harus non positif, Anda tahu di sini non negatif maksudnya ini masih kurang dari 0, yang ini juga masih kurang dari 0. Jadi saya belum bisa kerja di dua simplex karena syaratnya belum terpenuhi. Jadi ini syarat belum terpenuhi. Nah, kalau syaratnya belum terpenuhi, Anda lakukan sampai syaratnya terpenuhi. Anda operasikan dengan baris yang lainnya. Bebas, nggak perlu Anda pilih-pilih, pokoknya pastikan bahwa syaratnya terpenuhi. Sebagai contoh, yang paling mudah adalah saya akan operasikan dengan baris pertama. Saya akan operasikan supaya baris ketiganya jadinya positif, syarat terpenuhi karena saya di maksimum. Harusnya apa? Syaratnya belum terpenuhi. Ini maksudnya syarat belum terpenuhi. Jadi saya belum bisa kerja di dual. Nah, untuk syaratnya terpenuhi apa? Saya maunya yang ini jadinya non negatif. Kalau gitu paling kecil di situ minus 8, saya akan tambahkan saja plus 8. Kalau itu saya punya R3 ditambah 8 R1. Bisa juga nanti buat Anda buat R3 tambah R2 juga udah bisa. Tapi akan saya buat ini. Yang pasti saya mau optimal dulu, baru nanti kita akan bekerja keduanya. 1, 1, 1, baris pertamanya tetap. Dan baris kedua yang masih tetap. Nah, Anda lihat ini akan saya tambahkan. Ini menjadi R3 ditambah 8 R1 adalah 0. Minus 5 ditambah 8 jadinya 3. Ini 8. 0, 1, dan juga 48. Nah, Anda lihat sekarang cara keoptimalannya sudah ada. Nah, ini semua karena saya kerja di maksimum sudah lebih besar sama dengan 0. Berarti artinya fungsi objektif sudah optimal. Hasil optimal gimana? Syarat dual simplex terpenuhi. Ingat, saya ulangi lagi, ini dual simplex bukan duality, jadi tidak ada yang ditranspose. Dual simplex itu suatu metode untuk menyelesaikan masalah program linear. Kalau duality, nah itu yang Anda perlu buat model yang baru dengan cara transpose masalah primal Anda. Baru setelah syarat, namanya pun syarat, kalau terpenuhi, barulah Anda lihat basisnya. Saya akan buat di sini basis saya. Baris pertama saya belum punya basis. Baris kedua saya punya adalah S2. Nah, baris ketiga pasti Z. Nah, saya akan ambil baris yang bisa saya ambil menjadi basis di baris pertama. Yang paling mudah adalah saya akan ambil, Anda lihat ini udah mirip basis. Ini udah basis, tapi yang ini bisa nih saya ambil jadi basis yang saya nolkan. Nah, akan saya buat R2 dikurang 9 R1. Balik lagi, Anda kalau punya 3 baris, Anda harus punya 3 basis. Tapi Anda bisa bekerja saat syaratnya sudah terpenuhi dulu ya.
Nah, boleh tadi Anda bilang, udah ini saya udah punya 3 basis, terus saya selesaikan aja, dan ini sudah saya lihat ternyata semua sudah visible, sudah selesai gitu. Enggak, harus optimal dulu. Ini 6, nah lanjut ini adalah 0, 5 dikurang 9-4, 0 dikurang 9 itu 0 dikurang 9 itu minus 9. Nah, selanjutnya adalah 1, 0, dan 4. 5 dikurang 5, 4 adalah minus 9. Terus yang di bawah tepat 0, 3, 8, 0, 1, 4. Anda lihat syaratnya dulu, sudah terpenuhi nggak? Jadi setiap Anda buat tabel harus lihat syaratnya. Anda kerja di maksimum, ini semuanya dibesar sama dengan 0, berarti syarat terpenuhi ya. Karena Anda kerjanya di dual simplex, syaratnya bahwa objektif sudah tidak. Kalau di simplex tadi saya ulangi, syaratnya harus visible. Nah, baru Anda cek basisnya. Tujuan Anda apa? Dapat basis variabel yang visible. Nah, basisnya Anda punya di baris 1, X1 sama dengan 6, baris 2, S2 sama dengan minus 9. Nah, Anda lihat di sini bahwa S2-nya masih kurang dari 0, ini menyatakan belum visible. Nah, kalau gitu akan saya pilih S2 yang menjadi row, baru akan saya pilih rasionya negatif yang paling besar, supaya menjamin keoptimalan saya bisa pertahankan. Rasionya ini kalau 0/0 nggak usah ya. Ini min 3/4, hanya negatif yang akan saya cari. Ini min 8/9, ini 3 nggak usah. Bagian ini, nah udah. Nah, saya akan pilih yang paling besar. Min 3/4 dan 8/9, atau kalau misalnya dimutlakkan Anda pilih yang paling kecil gitu bisa juga. Saya akan pilih jadinya adalah kolom 2. Setelah itu, berarti yang saya lakukan adalah saya satukan dulu. Berarti yang saya lakukan adalah R2 min 1/4 R2. Anda hanya pilih koefisien yang entry-nya negatif ya, supaya jika Anda buat jadi 1, di HS-nya yang kanan jadi positif. Ini 1 tetap, ini 1, 1, 0, 0, 6. Nah, ini jadinya 0, 1, 9/4. Ini juga min 1/4. Yang Anda punya di sini 0, yang ini jadinya itu 9/4.
selanjutnya di bawah akan tetap dulu 03801 ini 48. Kita belum selesai. Anda ingat tadi ini yang menjadi maka menjadi basis. Anda tinggal OBE R1 minus R2 R1 R3 maksud saya dikurang 3 R1 R2. Nah, selanjutnya akan saya tulis 1 0 1 dikurang 9/4 itu min 5/4, ini 1/4 dan 0. Anda punya jadinya 24 kurang 9 adalah 15/4. Ini yang ini akan tetap. Dan fungsi objektifnya menjadi 0 0. Ini 8 minus 27/4. Anda tinggal buat nanti 32 minus 27/4 jadi 5/4. Anda lanjutkan, ini jadinya karena minus jadinya positif 3/4. Nah, ini 1. Nah, ini tinggal 48. Anda kurangkan dengan 27/4. Anda punya jadinya itu 192 kurang 27. Anda punya adalah 165. Nah, ini adalah salah 1/4. Nah, saya akan hapus tulisan saya. Sekarang kalau sudah di OBE dan Anda sudah punya basis dengan jumlah barisnya sama, saya akan tulis sini basis saya. Baris pertama saya punya X1, ini X1, X2, S1, S2, dan Z. Masih terjadi maksimum. X1 sama dengan 15/4, X2 sama dengan 9/4. Nah, sebelum itu kita akan hapus dulu itu. Nah, begitu Anda udah ketemu basis, nah Anda lihat dulu tetap optimal nggak Anda dapat. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau keoptimalannya tetap terpenuhi, jadi dia tetap optimal. Jadi kalau dual simplex, setiap Anda bekerja selalu fungsi objektifnya sudah optimal dulu. Masalahnya basisnya apakah sudah visible. Basis Anda ketemu di sini X1 sama dengan 15/4, X2 nya sama dengan 9/4, dan ternyata ini bisa sama dengan 0, ini bisa sama dengan 0. Anda peroleh akhirnya adalah basis yang visible. Nah, jadi ini apa? Di dual simplex ini menjadi tujuan Anda. Nah, kalau sudah Anda capai tujuan Anda, berarti sudah selesai. Nah, dengan begitu Anda peroleh solusinya dengan dual simplex. X1-nya adalah 15/4, X2-nya adalah 9/4, dan juga dengan Z sama dengan 41/4. Anda lihat di sini untuk masalah yang sama. Anda bisa kerjakan dengan simplex dan Anda juga bisa kerjakan dengan dual simplex. Beda halnya kalau misalnya nih saya tanya solusi duality-nya. Boleh Anda transpose, Anda buat lagi modelnya, terus Anda kerjakan dengan dual simplex juga boleh. Atau Anda transpose, Anda kerjakan dengan simplex juga boleh. Atau langsung Anda lihat solusinya adalah nilai yang ini,
juga boleh. Solusi dari duality-nya, bukan solusi dari metode dual simplex. Jadi beda ya. Saya ulangi lagi. Solusi duality dan solusi dual simplex itu beda. Dual simplex itu menandakan metode untuk menyelesaikan masalah program linear. Kalau duality artinya, nah itu Anda harus transpose dari masalah primal Anda. Nah itu. Nah, ini Anda udah lihat dengan masalah yang sama saya bisa kerjakan dengan metode simplex dan dual simplex. Hanya cara pandangnya yang berbeda. Yang satu dia mempertahankan visible-nya, di simplex mempertahankan visible mencari optimal. Kalau dual simplex mempertahankan optimal mencari visible. Nah, kalau untuk maksimum atau minimum terserah Anda. Anda mau bekerja di maksimum, ingat syarat keoptimalan maksimum. Kalau Anda kerja di minimum, ingat syarat keoptimalan minimum. Nah, ini dulu sampai di sini. Nah, saya harap ini sudah jelas. Nanti nggak lagi ada pertanyaan, ini saya harus kerjakan dengan dua simplex atau simplex book, terserah kalau nggak diminta. Tapi yang pasti kalau ada constraint-nya yang lebih besar sama dengan, saya akan pakai dual karena itu lebih mudah. Karena kadang-kadang lebih mudah saya kayak tadi tuh saya nggak perlu mencari kevisibelannya, saya operasikan baris di fungsi objektifnya tadi baris ketiga supaya dia optimal. Saya akan bisa cari tuh, saya operasikan aja dengan baris yang lainnya, bisa aja cuma satu kali operasi atau dua kali, pokoknya saya bisa dapat yang saya mau, baru nanti saya cari visibelnya. Kadang-kadang itu lebih mudah dibandingkan harus cari visibelnya dulu baru ke optimalnya tuh.